Bibirku kan memegahkanmu, bibirku kan memegahkanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Shalom, selamat sore. Senang kita bisa beribadah bersama di sore hari ini sekali lagi. Dan juga kemarin kita barusan merayakan yang namanya Hari Valentine Day, bukan? Karena itu saya mau ucapkan juga Happy Valentine untuk Anda semua. Agar kita bisa merayakan hari kasih sayang dengan pasangan, keluarga, mungkin rekan-rekan CG. Tapi terlebih lagi yang paling penting kita bisa merayakan hari kasih sayang bersama dengan Tuhan Allah kita. Saya juga rindu untuk menyambut apabila ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Beribadah bersama dengan kami di tempat ini, dapatkah Anda melambaikan tangan di tempat Anda duduk? Agar dapat kami sambut dengan sukacita. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat dengan tinggi agar tim ASER kami dapat melayani Anda dan memberikan Anda welcome card. Ya. Kalau begitu mari kita sambut dengan sukacita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah untuk Anda semua. Dan apabila ada Anda yang baru pertama kali hadir, selesai ibadah silakan mengunjungi welcome lounge yang ada di entry hall. Di sana para pelayan Tuhan sudah siap untuk berkenalan dengan Anda. Ya, juga bagi setiap Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group atau CG, kami rindu agar Anda semua tergabung dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita mau dalam memasuki tahun yang baru ini, kita tidak mau begitu-begitu aja. Hubungan kita tidak mau dangkal-dangkal aja dengan Tuhan. Kita mau dalam, kita mau deep, kita mau tahu Tuhan mau apa dalam hidup setiap kita. Karena itu mari tergabung dalam CG, kita sama-sama bertumbuh, kita saling mendoakan. Dan bagi Bapak Ibu dapat men-scan QR Code yang ada di layar, isi data dengan lengkap agar dapat kami hubungkan dengan tempat CG yang paling tepat dan paling dekat dengan Anda semua. Haleluya. Dan juga setiap jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara menggunakan amplop yang tersedia di pintu masuk dan nanti selesai ibadah Anda dapat kembalikan ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Bisa juga menggunakan cashless dengan cara men-scan kris yang ada di meja persembahan di area entry di seberang toilet. Kemudian ada informasi tentang MSJ. Telah dibuka pendaftaran kelas MSJ 1 dan MSJ 2 online yang akan kita adakan segera. Karena itu Anda dapat mendaftarkan diri bagi Anda yang belum mengikuti atau mungkin Anda men-skip beberapa kelas dan belum menyelesaikan. Silakan segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi GMS Church atau bisa juga melalui CG Leader Anda masing-masing. Dan juga tentang Servolution yang akan segera ditutup pendaftarannya pada tanggal 20 Februari. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar melayani, silakan berikan diri Anda melayani. Kami percaya setiap dari kita punya talenta, potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Kita jangan tutup, kita jangan kubur, tapi bila kita lakukan dan kita kembangkan dengan cara melayani Tuhan. Silakan mengambil bagian dan informasi lebih lengkap Anda bisa dapatkan juga melalui CG Leader Anda masing-masing. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau mempersiapkan hati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa setia di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala yang ada. Kami mau bersyukur. Dalam segala proses suka maupun duka kami tahu Engkau izinkan maka Engkau ada kebaikan yang Engkau sediakan pula buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun dan menyertai langkah-langkah kami. Kami mengucap syukur. Dan hari ini kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Saat firman dibagikan, biarlah kami menjadi hati yang subur, yang sanggup untuk melakukan firman. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari kita yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah.
tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena surga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik, kita bersatu di dalam Dia. Shalom Jemaat Tuhan, mari saya untuk bersama-sama bangkit berdiri. Shalom, puji Tuhan, kita di tempat ini sorakan amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, come on. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Mari jemaat dan sama-sama katakan, mentari bersinar menyapa, datang sang pagi gantikan malam, terangnya bersinar, beri harapan baru. Janji Tuhan ada bagiku, pegang erat simpan dalam hati, semua akan membaik. Kami percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Dalam
suara yang lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Yang percaya kita punya Allah yang besar boleh lihat lambaian tangannya. Thank you Tuhan. Mari sama-sama kita duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di hidup kami Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur punya Engkau di hidup kami. Yang selalu menuntun kami, yang selalu ada dalam setiap langkah kami Tuhan. Walaupun kami belum melihat, bahkan mungkin kami belum mendengar Tuhan. Tapi kami memilih untuk percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau yang selalu pegang kendali. Dan Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Thank you Tuhan. Musim akan selalu berganti. Mari dengan imanmu katakan. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Kami memilih untuk percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Mari perkatakan imanmu. Melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena. Mari sama-sama angkat suaramu katakan. Tuhan selalu menolongku. Selalu. Ini iman kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan tanpa izin dari Engkau Tuhan. Sebab Kau yang selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kami Tuhan. Berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kami hanya memilih untuk percaya Tuhan. Takkan berubah sampai selamanya. Kami akan tetap percaya. Amin Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena. Mari dengan segenap imanmu angkat kedua tanganmu katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Bahkan Dia selalu menjaga setiap kita. Selalu menjagaku. Bahkan tanpa seizin Tuhan semua tidak akan terjadi. Kami percaya Tuhan. Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku. Dia tidak pernah lelah untuk selalu menolong setiap kita. Yang selalu menjaga kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita nyatakan lebih lagi buat Tuhan kita. Tuhan selalu menolong.
menyayanganku. Sehelai di rambutku tak akan tanpa izinmu Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku. Oh, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Yes, Tuhan. Katakan Dia selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari yang percaya letakkan tanganmu di dada. Tuhan selalu Dia yang selalu mencari cara untuk menolong kita. Dia yang tidak pernah lelah menolong kita. Sehelai di rambutku, semua dalam kendalinya, semua dalam rancangannya. Kiranya cukup percaya. Oh, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Apapun situasi kami percaya bahwa hanya Kau Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Betapa indah kasih-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia yang selalu menolong, yang tak pernah lelah menolong setiap kami. Oh, Dia yang selalu punya alasan untuk menolong setiap kita. Yesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya
Dia. Kepada setiap kami, mari yang percaya, jemaat saya undang bangkit berdiri. Katakan kami mau percaya. Amin Tuhan, karena setiamu hatiku bersorak karena penyambatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepada. Seberapa banyak yang percaya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku mau. Ini iman kami Tuhan. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, hatiku karena penyambatanmu. Ini nyanyian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, hanya padamu Tuhan, karena Dia baik. Mari dengan suaramu yang terbaik katakan kami mau percaya. Aku mau percaya. Amin Tuhan. Setiamu hatiku bersorak karena penyambatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik untuk satu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan sorakan haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang begitu kami kasihi, kami agungkan, kami muliakan selain Engkau Tuhan. Itulah tujuan kami hadir di tempat ini dengan semua air mata, perjuangan, luka yang tertutup maupun terbuka. Kami datang mencari wajah-Mu karena kami tahu di sini ada pemulihan, di sini ada sukacita, di sini ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat yang akan dinyatakan terus menerus. Oleh sebab itu Bapa, berbicara kepada setiap kami, keluarga per keluarga di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami pulang dengan porsi yang sama. Kami mungkin boleh masuk dari pintu yang sama dengan sikap hati yang belum dibereskan, tapi ketika kami keluar dengan pintu yang sama, kami menjadi pribadi yang lain sebab Roh Kudus mengurapi kami, menuntun kami ke padang berlumpur hijau dan kami disegarkan. Oleh sebab itu berbicara kepada setiap kami siap mendengarkan dalam nama Yesus
Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum Anda duduk, berikan senyum kepada kanan kiri Anda. Senyum yang terbaik, katakan senang Anda ada di sini. Thank you tim PAW sudah melayani. Shalom semuanya. Wow. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Swandi, biasa dipanggil juga Ko Asun. Saya asli orang Medan. Saya datang ke tempat ini bersama dengan istri. Dan istri saya tadi melayani ibadah 1 sampai 4. Saya 5 sampai 7. Tadi pagi saya melayani di ibadah GMS Medan Timur. Bersuka cita sekali melihat pertumbuhan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam satu keluarga rohani berjalan bersama-sama. Dan sebelum saya menyampaikan firman, saya akan memberikan satu video untuk Anda tonton apa yang kami lakukan di Batam. Dan kiranya bisa memberkati Anda semua. Silakan multimedia. Bersukacita dengan nyanyian dan tarian, masyurkan perbuatannya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Seberapa banyak Anda yang bangga ada di gereja ini, yang terus menjalankan amanat agung. Saya bersyukur Tuhan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan terus mengerjakan amanat agung, menjangkau jiwa-jiwa, membawa yang terhilang dan mengubah hidup banyak orang. Dan seberapa banyak Anda yang merindukan Pastor Philip Mantova, bisa melambaikan tangan? Dan salam juga dari Pastor Maxi, Pastor Vena. Mereka berdua sedang melayani di GMS Bandung. Doakan semua pelayanan daripada gembala regional kita, gembala-gembala senior kita semua akan membawa dampak yang luar biasa bagi kemajuan kerajaan surga. Amin. Dan saya berbicara dengan satu tema besar bersama dengan istri saya. I love my family. Sepanjang minggu ini dan di ibadah yang 5 ini saya berbicara tentang satu tema, penjaga pintu gerbang keluarga. Di ibadah 6 saya berbicara jangan biarkan musuh mengincar kamar pengantinmu. Kalau Anda sudah menikah dan saya mengharapkan Anda bisa ada di ibadah 6 karena ada peneguhan janji nikah Anda kembali. Dan saya akan mendoakan Anda. Dan ibadah umum 7, konklusi dari semua khotbah di sore hari ini, memutus kutuk dan mewariskan berkat rohani bagi keturunan-keturunan Anda. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ibadah 5 saya berbicara bagi setiap laki-laki, setiap papa, setiap suami di tempat ini. Dan kalau Anda adalah seorang perempuan dan Anda datang ke tempat ini dan mungkin Anda merasa firman ini tidak cocok bagi Anda, saya perkatakan firman ini bagus juga untuk Anda. Karena Anda sebagai penolong bagi suamimu, Anda bisa menggunakan semua yang Anda dapatkan, semua firman Tuhan untuk menasehati, untuk menuntun kembali suamimu ke padang yang berlumpur hijau. Katakan amin. Nah, saya bersyukur bisa melayani Anda di sepanjang minggu ini dan tema bulan ini adalah tema keluarga. Dan kalau berbicara keluarga, sesuatu topik yang tidak habis-habisnya. 10 tahun saya melayani konseling keluarga, banyak hal yang terjadi. Tidak ada keluarga yang sempurna. Sampai hari ini pun kami masih belajar untuk menjadi papa, menjadi suami, menjadi orang tua, menjadi anak yang lebih baik di dalam kehidupan keluarga. Kami masih belajar dan bersyukur di dalam 22 tahun pernikahan ini Tuhan terus bekerja melalui kebaikannya, membawa kami hari demi hari untuk melihat apa yang kami lakukan dan bagaimana hidup kami bisa memberkati banyak orang dan terutama bagi keluarga besar kami. Dan saya berdoa Anda juga akan menjadi orang-orang yang tidak sempurna, tapi hidup Anda menjadi berkat bagi seseorang yang Tuhan tempatkan di sisi Anda. Seseorang yang engkau kasihi, mungkin pasanganmu, mungkin
orang tuamu, mungkin juga saudara-saudarimu. Saya berdoa Anda semua akan terus berjuang bagi keluarga Anda. Karena jika Anda benar-benar berjuang untuk keluarga Anda, Tuhan juga akan berperang bagi Anda. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Amin. Buka bersama dengan saya di kitab 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Saya ingin semua laki-laki membaca ayat ini bersama-sama dengan saya dengan suara yang terbaik dan izinkan surga mendengar suaramu. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Katakan amin. Saya suka sekali apa yang dicatat di ayat ini karena Paulus berkata, berjaga-jagalah, buka matamu hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jangan sampai Anda tertidur. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, hai para laki-laki. Jangan sampai engkau tertidur. Engkau harus waspada, berjaga-jaga. Buka mata Anda lebar-lebar sebab iblis tidak pernah tertidur. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita satu hari nanti. Kemudian berdirilah teguh dalam iman. Jangan kehilangan keyakinanmu. Pegang terus hingga akhir hayatmu. Dan sebab ada banyak hal yang akan datang yang akan menggoyahkan engkau. Oleh sebab itu Anda harus teguh di dalam iman Anda. Dan ada sebuah perintah kepada laki-laki waktu saya baca firman ini, bersikaplah sebagai laki-laki. Ini adalah perintah Tuhan yang luar biasa yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru kalau Anda baca dan perlu didengarkan oleh setiap laki-laki di dalam dunia yang semakin tidak jelas ini. Bersikaplah sebagai laki-laki kata Paulus ayat 14 dan lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Bukan menjadi laki-laki yang hanya memerintah, hanya bisa menampar, hanya bisa memukul. Tetapi menjadi laki-laki yang melakukan segala sesuatu dengan kasih. Saya tidak menghakimi seorang pun di tempat ini. Tetapi saya ingin memberitakan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin Anda lakukan di dalam hidup Anda. Sehingga berkat rohani yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda tidak sia-sia dan berhenti sampai Anda. Tapi akan menurun sampai kepada anak-anakmu dan satu hari menurun sampai kepada anak daripada anak-anakmu. Yang sepakat katakan amin. Tuhan menginginkan setiap laki-laki, setiap suami, papa dan setiap anak-anak muda untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Nah, saya harus perjelas di apa yang disampaikan Alkitab tentang sifat kelaki-lakian ini. Karena ada beberapa pandangan di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang sifat kelaki-lakian ini. Contoh saja Yakub. Yakub ini bukan seorang pemburu, dia bukan seorang pembunuh, dia bukan seorang yang bisa mengalahkan hewan buas, bisa melakukan segala pekerjaan pahlawan. Dia tidak bisa melakukan itu. Alkitab mengatakan dia anak mama. Dia hanya tinggal di kemah dan dia suka memasak. Dia bukan olahragawan, bukan pejuang. Dia adalah laki-laki. Dan kalau Anda baca di firman Tuhan, dia juga dipakai Tuhan luar biasa. Berbanding terbalik dengan abangnya yang adalah Esau. Seorang yang gagah perkasa, seorang pemburu, seorang yang bisa berlari dengan kencang dan menangkap buruannya. Dan saya merasa badannya atletis dan berotot. Dan mereka berdua adalah laki-laki yang digunakan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan lihat, meskipun tidak semua laki-laki itu berotot dan atletis, dan tidak semuanya juga menjadi kuat, benar? Tidak semua laki-laki itu bisa angkat barber berapa kilo. Tetapi apa yang menentukan ciptaan Tuhan atas diri Anda, bahwa Tuhan menciptakan Anda apa adanya sebagai seorang laki-laki. Dan Tuhan ingin di dalam semua perbedaan antara laki-laki yang satu dengan yang lainnya, tetapi mereka memiliki sifat yang sama, bersikaplah seperti laki-laki. Ketika Daud sedang sekarat dan sekarang dia hampir meninggal, dan dia memanggil anaknya Salomo dan dia katakan di kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 2.
Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Kuatkanlah hatimu, apa artinya? Sebab kamu ini laki-laki, kata Daud kepada anaknya Salomo. Kamu tidak hanya menjadi laki-laki, tapi kamu harus seperti laki-laki. Kamu harus bersikap seperti laki-laki. Oleh itu aku memanggil kamu, kata Daud kepada Salomo, untuk kamu berlaku seperti laki-laki. Karena pada waktu ini banyak orang yang bisa menjadi seorang suami tapi tidak berlaku seperti seorang suami. Banyak orang yang menjadi papa tapi tidak bersikap seperti seorang papa. Kamu tidak cukup hanya menjadi kamu apa adanya, kata Daud kepada anaknya Salomo. Tetapi kamu harus bersikap dan mewujudkan siapa dirimu seperti apa yang Tuhan ciptakan dan yang Tuhan inginkan atas dirimu. Nah, saya akan membagikan kepada Anda 4 definisi tentang bersikap seperti laki-laki sebelum saya membagikan prinsipnya kepada Anda semua. Yang pertama, untuk bersikap seperti laki-laki itu berbicara jangan bersikap seperti perempuan. Karena laki-laki dipanggil untuk memimpin bukan mengikuti. Dan satu-satunya alasan ular itu masuk ke Taman Eden dan menggoda Hawa adalah karena Hawa melayani ular itu. Dan kita selalu salahkan ular itu. Karena apa yang dilakukan ular itu dan apa yang dilakukan Hawa, kita selalu salahkan si Hawa. Tetapi pertanyaannya, di manakah Adam saat itu? Bukankah seharusnya dia ada? Bukankah seharusnya dia harus hadir dan berkata kepada ular itu, kamu tidak mendapat bagian di dalam kebunku. Ini kebunku dan aku tidak menginginkan kamu ada di sini. Itulah sebabnya kita dipanggil sebagai laki-laki. Papa, ini rumahmu, ini keluargamu, suami ini pernikahanmu. Dan engkau dipanggil untuk melindungi, menjaga, mengawasi atas semua yang Tuhan percayakan di tanganmu. Bersikap seperti laki-laki itu berbicara Anda memiliki tanggung jawab kepemimpinan. Katakan kepemimpinan. Nah, jika keluarga saya keluar jalur dan saya mengetahui semua yang terjadi dan jika saya tidak bertanya, berarti saya tidak memimpin keluarga saya. Tetapi jika saya mengetahui semua itu dan saya berkata kepada keluarga saya, ini adalah anak-anak saya, ini adalah pernikahan saya dan ini adalah tanggung jawab saya. Maka saya akan melakukan semua tugas saya untuk menarik anak-anak saya kembali, untuk memperbaiki pernikahan, untuk memperlakukan mereka seperti apa adanya yang Tuhan percayakan kepada saya bila saya seperti seorang papa. Dan Anda harus memegang kendali dan membawa mereka, keluarga Anda ke jalur yang Tuhan inginkan. Nah, beberapa suami mendengarkan saya dan tiba-tiba membusungkan dada. Oh, saya pemimpin dan membusungkan dada dan menunjukkan kepada istrinya. Jika begitu, pastor, saya akan memimpin, saya akan membuat keputusan, saya yang akan bertanggung saya jawab. Dan istri dan anak-anak saya tidak boleh bersuara, mereka harus mengikuti. Wait, lihat apa kata Tuhan. Di ayat 14, lakukanlah itu dengan kasih. Amin. Amin. Anda tidak menggunakan tangan besi. Tetapi lakukanlah sesuatu semua itu. Ketika engkau memimpin pernikahanmu, memimpin kehidupan anak-anakmu, memimpin istrimu, lakukanlah dengan kasih. Katakan amin. Apakah hari ini Anda memimpin keluarga Anda? Atau ketika kehadiran Anda, ketika Anda ada di dalam keluarga Anda, apakah kehadiran Anda menakutkan mereka? Anda harus menyadari, saudaraku yang terkasih, kadang keluarga kita, mereka tidak butuh yang namanya diktator. Mereka hanya butuh kehadiran seorang papa, kehadiran seorang suami di dalam hidup mereka. Pimpinlah keluarga Anda secara rohani, benar-benar hadir secara fisik di tengah-tengah mereka. Bawa anak-anakmu ke gereja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Pimpin mereka untuk melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang Anda harus menegakkan beberapa peraturan ketika anak-anak bangun di pagi hari dan mereka tidak mau ke gereja. Kadang-kadang Anda tidak bisa berkata kepada istri Anda, "Ma, panggillah anak-anak pergi ke gereja. Ma, kamu aja lah pergi ke gereja." Kadang-kadang Anda harus menegakkan peraturan dan membawa anak-anak Anda ke gereja. Kamu harus tahu Daddy sudah melakukan terlalu banyak untukmu. Nah, hari ini Daddy tidak meminta kamu melakukan terlalu banyak untuk Daddy. Daddy hanya meminta kamu melakukan satu hal. Bangun dari tempat tidurmu, gosok gigimu, cuci mukamu, ganti pakaianmu dan sekarang ikut Daddy ke gereja. Kadang-kadang Anda harus bersikap tegas untuk memimpin kalau hal itu berhubungan dengan iman. Anda tidak bisa serahkan semua kepada istri Anda, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena Anda dipanggil untuk bersikap seperti seorang laki-laki. Katakan amin. Saya suka sekali dengan seseorang yang bernama Yosua. Waktu dia membawa bangsa Israel masuk dan menguasai tanah perjanjian. Dan kemudian waktu mereka memenangkan perperangan, mereka sudah menguasai sebagian daripada tanah itu. Dan kemudian Yosua menemui bangsa itu. Karena sekarang mereka sudah terjebak dengan wanita-wanita lain dari suku lain. Dan kemudian mereka sudah terjebak ke dalam penyembahan ilah-ilah lain. Dan Yosua datang dan memanggil bangsa itu. Dan Yosua berkata di kitab Yosua 24 ayat 15. Dia membuat satu deklarasi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, dia berkata, tetapi aku, dimulai dari aku. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai papa, sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Dimulai dari aku dan seisi rumahku. Aku tidak perlu meminta keputusan istriku dan anak-anakku untuk sesuatu yang berhubungan dengan iman. Aku memimpin semua keluargaku masuk dan menyembah Tuhan. It's love. When you bring your wife to God, it's love. Waktu engkau membawa istri dan anak-anakmu kepada Tuhan, itulah kasih kepemimpinan yang bisa Anda tunjukkan. Anda mengerti? Sejauh ini Anda bisa memahami? Kita harus benar-benar memimpin keluarga kita kepada nilai kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini kalau Anda tidak bersuara lebih keras, 24 jam yang ada di dalam hidup anak Anda. Kalau Anda tidak bersuara dengan lebih keras dan menegakkan kebenaran, maka Anda hanya memiliki 1 jam untuk berbicara kepada mereka, 8 jam untuk mereka tidur, mungkin 7 jam untuk mereka beristirahat, dan sisanya handphone yang ada di tangannya yang berbicara di dalam kehidupannya. Dan dia mulai tertarik dengan apa kata dunia. Oke, sekarang kita akan menyetarakan persamaan gender. Kita tidak memisah-misahkan dan tampaknya baik. Saya juga mendukung kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Tetapi dunia mendukung kesetaraan yang berbeda. Dan mereka mulai mendukung yang namanya transgender. Dan dimasukkan semua itu ke dalam pikiran anak-anak kita. Dan anak-anak kita menjadi oke dengan apa yang menjadi nilai dunia ini. Kalau Anda tidak berbicara dengan tegas dan memimpin dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bukankah satu hari mereka akan terjatuh? Bukankah mereka satu hari akan menjadi seseorang yang tidak pernah Anda bayangkan? Anak laki-laki dan pulang kepada Anda dan berkata, "Hai Daddy." Saya tidak bisa membayangkan jika ada anak laki-laki kita yang bertindak lemah gemulai dan karena semua masalah ditimbulkan oleh dunia ini. Oleh sebab Tuhan berkata, kamu harus memimpin keluargamu. Bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Engkau harus memimpin karena laki-laki bukan perempuan yang mengikuti. Katakan amin. Perperangan sedang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini adalah akhir zaman dan Alkitab menjelaskan semua kebobrokan itu bagi kita. Dan semua papa, semua suami dan anak laki-laki di tempat ini bersikaplah sebagai seorang laki-laki.
Kita dilahirkan di dalam dunia ini. Dan dunia ini adalah dunia yang berdosa. Dan waktu dulu kita adalah sama dengan dunia ini. Dunia mengajarkan kita boleh berbunuh. Kita boleh melakukan pembunuhan, perzinahan, perselingkuhan, perjudian, kebohongan. Dan kita adalah seorang pecandu, pembunuh, pencuri, penista, penjina dan sebagainya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mensuci semua dosa dan pelanggaran kita. Kita dibaptis, kita menjadi lahir baru. Dan hari ini berkat Tuhan turun atas kita. Dan kita tidak menjadi sama lagi dengan dunia ini, saudaraku yang terkasih. Anda harus menyadari betapa berharganya hidup Anda di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jangan digoyahkan oleh semua nilai-nilai yang ada di dunia ini. Pastikan semua kalau tidak berjalan berbarengan dengan buku ini, maka saya tidak akan pernah setuju. Selama buku ini katakan ya, maka saya akan menurutinya. Jadikan firman Tuhan sebagai penuntun pondasi di dalam hidup Anda. Hai setiap laki-laki di tempat ini, katakan amin. Inilah waktunya laki-laki harus bersikap seperti laki-laki. Perempuan harus bersikap seperti perempuan. Saya harus menyatakan dengan jelas Bapak Ibu kepada Anda saudaraku yang terkasih di tempat ini. Karena jika saya melihat sebuah truk datang ke tempat Anda dan hampir menabrak Anda, dan jika saya tidak berteriak kepada Anda, itu berarti saya tidak mengasihi Anda. Itulah sebabnya hari ini saya harus berbicara tegas. Suka atau tidak suka, firman Tuhan menegur kita, mengubah kita seperti serupa dan segambar dengan Yesus. Kita akan diubah dari hidup yang penuh dosa menjadi ciptaan yang baru, serupa dan segambar dengan Kristus. Katakan amin. Yang kedua, bersikaplah seperti laki-laki berbicara, jangan menjadi orang yang lemah. Laki-laki itu tidak lemah. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Alkitab mengatakan, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, bukan kaum yang lebih rendah. Itulah sebabnya Anda tidak bisa sesuka hati dengan istri Anda. Mereka bukan kaum yang lebih rendah dari Anda. Mereka adalah kaum yang lebih lemah. Itu berbicara Anda yang lebih kuat secara mentalitas, secara spiritual, secara fisik. Anda yang lebih kuat karena Anda adalah laki-laki. Dan Anda harus berdiri untuk mengayomi istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Laki-laki harus menyelesaikan masalah. Laki-laki harus berdoa. Laki-laki harus memimpin keluarganya datang kepada Tuhan. Walaupun kesakitan itu datang dan menghancurkanmu berkeping-keping. Walaupun masalah itu datang seperti ombak yang bergulung-gulung. Engkau tidak bersembunyi di kamarmu, tapi engkau keluar dan menghadapi semua itu dan berkata, datanglah. Aku tidak takut bahaya sebab aku punya Yesus. Aku bisa menghadapi semua itu. Amin. Amin. Anda harus jadi kuat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya tahu tidak gampang untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang papa. Beberapa kita pernah memiliki anak yang terhilang. Beberapa kita pernah memiliki anak yang menimbulkan kekacauan di luar dan membuat kita pusing 7 keliling. Kita pernah mengalami masa-masa gelap di dalam kehidupan kita. Saya tahu tidak gampang saudaraku yang terkasih. Saya tahu beberapa daripada Anda harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar angsuran, cicilan, kebutuhan hidup. Saya tahu air mata, saya tahu semua jerih lelah, saya tahu semua hati yang terluka yang engkau hadapi saudaraku yang terkasih. Saya juga pernah mengalami semua situasi yang membuat saya tidak tahu harus berdoa apa Tuhan. Saya tidak tahu mau berdoa apa Tuhan. Karena kesesakan itu begitu menekan hidup saya. Saya pernah mengalami malam-malam penuh dengan tangisan. Hari-hari tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saya mengalami semua itu. Tetapi satu hal yang tidak pernah saya
lepaskan bahwa Tuhan telah janjikan bahwa akan ada hari esok penuh pengharapan, dan buku ini sebagai pedoman, dan buku ini ya dan amin, dan dia tidak pernah berbohong bahwa anak-anak orang benar tidak akan mengemis-ngemis. Aku akan melihat damai sejahtera sukacita, aku akan melihat kemenangan, dan Tuhan akan menepati janjinya jika engkau tidak menjadi lemah dan engkau kuat di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, kata Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Anda harus teguh di dalam Tuhan. Anda harus bersikap seperti laki-laki. Tetaplah kuat dan percaya bahwa Tuhan akan menolongmu. Sampai satu hari kita akan membawa anak-anak kita semua dan berdiri di lantai emas di surga. Dan kita akan bersorak, haleluya, kita menang oleh karena Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan menjadi lemah. Katakan kepada seseorang di samping Anda, jangan menjadi lemah. Jangan menjadi lemah, bukan berbicara ketika seseorang mengganggu istrimu, dan engkau keluar, dan engkau meninju orang itu, dan orang itu ke knockdown, KO. Itu bukan menjadi kuat. Itu bukan tindakan laki-laki kuat. Itu tindakan laki-laki bodoh. Bersikaplah waras, saudaraku yang terkasih. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Daud tidak kuat secara fisik. Alkitab memperlihatkan bahwa dia adalah yang terlemah dari semua saudara-saudaranya. Dan waktu dia datang kepada Saul dan membawa roti dan keju itu untuk abangnya yang ada di medan perang, bahkan Saul tidak memperhitungkan anak ini. Dan waktu dia mendengar ada seseorang yang bernama Goliat yang melecehkan Allahnya, dia berkata, izinkan aku untuk berperang melawan dia. Kalau kekuatan hanya berdasarkan fisik, Saul tidak kekurangan orang kuat, benar? Di sampingnya banyak orang kuat, orang-orang gagah perkasa, tidak kekurangan. Tetapi apa yang membuat Saul mengizinkan si anak yang kemerah-merahan ini berperang melawan Goliat dan meresikokan satu negara ke dalam tangan anak ini. Semua itu terjadi karena di dalam padang gembalaan itu, ketika tidak ada yang melihat, hanya dia dengan Tuhan dan 2-3 ekor domba itu. Ketika singa dan beruang itu datang hendak menerkam ternak peliharaannya, Daud melawan mereka dan Daud membunuh mereka atau dia yang terbunuh. Dia melakukan semua itu karena dia tahu Tuhan menyertainya. Dia menghajar musuhnya dan di badan dia penuh dengan semua luka-luka yang dia luka-luka dari semua cakar-cakar singa dan beruang itu. Dan waktu dia datang kepada Saul, dan waktu dia berkata, aku ini akan pergi dan membunuh Goliat ini, mana buktinya? Dan waktu dia membuka bajunya dan memperlihatkan semua cakar-cakar luka-luka itu, Saul berkata, sekarang kamu pergi. Apa yang membuat engkau kuat, saudaraku, ketika engkau berhasil mengalahkan iblis itu, ketika engkau berhasil mengalahkan kecanduan itu, ketika engkau berhasil mempertahankan pernikahan, ketika engkau berhasil melawan semua goncangan terjadi di dalam hidupmu. Mungkin semua itu akan menjadi luka di badanmu, tetapi saat engkau terluka, kekuatanmu muncul dan engkau akan menjadi kuat. Bukan hanya fisik, tapi setiap air mata yang keluar, setiap cakar singa beruang, cakar itulah, luka-luka itu yang terjadi di dalam hidupmu, yang membuatmu luluh lantak, dan setiap kali engkau berhasil bangkit berdiri, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dunia tidak kekurangan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang berpengalaman. Dunia hanya kekurangan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalahkan Goliat demi Goliat di dalam kehidupannya. Dan dunia membutuhkan Anda dan saya. Amin.
Jadilah kuat, saudaraku yang terkasih. Jangan jadi lemah, karena kita adalah laki-laki. Masalah boleh silih datang berganti. Masalah boleh menghajar kita. Daud pernah menjadi berpula-pula gila. Dia pernah dikejar-kejar musuh. Dia pernah difitnah, dikecewakan. Tetapi yang membuat kekuatannya muncul adalah ketika dia berlutut. Dan dia menaikkan tangannya dan berseru kepada Tuhan. Ketika dia melakukan itu, ada kekuatan yang muncul dalam dirinya. Oleh sebab itu kalau engkau mau menjadi laki-laki yang kuat, lututmu harus kuat. Doamu harus kencang. Tarianmu harus bergelola. Segala jadilah kuat. Tingkatkan penyembahanmu, tingkatkan pujianmu, tingkatkan doamu. Berlututlah di kamarmu yang tersembunyi. Setiap kali iblis menghantam engkau dan setiap kali engkau berhasil naik, setiap luka itu akan diperhitungkan dunia menjadi satu kekuatan yang tidak pernah mereka miliki. Tapi engkau dan saya memilikinya karena kita ada Tuhan yang hebat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, bersikaplah seperti laki-laki, berbicara jangan bersikap seperti orang dursila. Menjadi seorang laki-laki berbicara jangan bersikap seperti orang dursila yang hanya menuruti nafsu kedagingan. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan terbakar oleh hawa nafsu dan masuk ke dalam semua kenajisan, kecemaran yang membuatmu jatuh ke dalam dosa. Jangan bertindak seperti orang dursila. Alkitab mengatakan ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Yang begitu dikuasai oleh roh jahat sehingga ia bertindak seperti binatang buas. Orang-orang dursila adalah orang-orang yang egois, hidup dalam kecemaran, berlaku seperti binatang buas kata firman Tuhan. Semua hanya aku, nafsuku, keinginanku, aku, everyday aku. Anda harus di dalam diri Anda tidak ada sifat demikian. Karena Anda ditebus dengan darah Kristus. Ada sifat Kristus di dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata tentang orang-orang demikian tidak tahu malu. Tidak punya sopan santun. Dan mereka hanya bertindak dengan hawa nafsu mereka. Tuhan berkata aku ingin kamu berjaga-jaga dalam imanmu, berdiri teguh, bersikaplah sebagai laki-laki, milikilah moralitas, bukan nafsu kedagingan. Kamar tidurmu tidak boleh menjadi tempat di mana engkau mempertontonkan hawa nafsu dan pornografi. Anda tidak boleh memasukkan pornografi ke dalam kamar tidurmu. Jangan Anda katakan, Pastor, saya dengan istri kami perlu menonton beberapa film porno untuk meningkatkan kami kemesraan kami. Beberapa orang berpikir mungkin dengan memutar film porno, menonton bersama dengan pasangannya akan memuaskan mereka. Halo, Anda yang puas istrimu tidak. Anda yang puas istrimu tidak. Karena beberapa kali di dalam konseling, kami menemukan beberapa istri yang menangis ketika suaminya menikmati pornografi dan melakukan kemesraan bersama dengan dia. No, Tuhan tidak menciptakan seks demikian, no. Tuhan menciptakan seks yang dinikmati dengan sukacita oleh kedua anak manusia, laki-laki dan perempuan. Apapun yang kau lihat di dalam matamu dan engkau inginkan dalam hatimu, seorang perempuan atau seorang laki-laki atau sesama jenismu, saya tambahkan, engkau sudah berzina bersama dengan dia. Jangan pernah masukkan pornografi di dalam kamar tidurmu. Jangan bertindak seperti orang dursila, saudaraku yang terkasih. Hargai istrimu. Jika istrimu bertanya, Hani, ada apa denganmu? Anda jangan menjadi orang yang geram, emosi. Seakan-akan ingin menelan mereka. Berikanlah kata-kata yang bagus. Sampaikan mereka dengan kata-kata yang baik. Puji masakan mereka. Puji mereka istrimu.
Buka pintu hatimu untuknya saudaraku. Perlakukan istrimu dengan hormat, cintai mereka, utamakan mereka, kasihi mereka. Dan lihat bagaimana Tuhan akan memperlakukan Anda. Dan doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan jika hari ini Anda masih lajang di tempat ini, Anda tidak terlewat dari semua firman ini. Putuskan segala internet bodohmu hari ini. Semua subscribe daripada layanan pornografimu. Putuskan semua itu, cari seorang perempuan, pacarin mereka, nikahi mereka. Oh pastor, tapi saya ingin cari yang tipe ini dan tipe, cuci mukamu dulu. Kemudian berkencan dengan mereka, pacarin mereka benar-benar dan jadikan mereka istrimu, nikahi dengan baik. Amin. Bersikap seperti seorang laki-laki, jangan masukkan nafsu di dalam dirimu. Kita bukan orang-orang yang dursila, yang bertindak dengan nafsu kedagingan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kita dipanggil untuk setia kepada pernikahan kita. Kita dipanggil untuk memimpin keluarga kita. Dan saya sangat salut dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Dia bersikap seperti seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki itu setia, bertanggung jawab, memimpin. Seorang laki-laki itu bisa dipercaya, punya integritas. Dan satu hari ketika dia ada di rumah sunyi itu, tidak ada CCTV. Tidak ada orang lain kecuali istri tuannya. Dan ketika dia digoda oleh istri tuannya, di Kejadian 39 ayat 9, dia berkata, bahkan di rumah ini, tuanku tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Dan ia lari dari wanita itu ketika wanita itu menggodanya. Bersikaplah seperti laki-laki berbicara. Anda harus belajar berlari dari dosa. Anda bukan hanya belajar melatih ototmu. Anda harus belajar berlari dari dosa dan temukan seorang personal trainermu, coachmu, CGN-mu di tempat ini dan minta mereka untuk menuntun Anda. Kalau Anda memiliki kelemahan di area pornografi, minta mereka mendoakan Anda, menuntun Anda supaya Anda bisa belajar berlari daripada pornografi. Amin. Yang keempat, bersikaplah seperti laki-laki berbicara, jangan bersikap seperti anak-anak. Bapak Ibu, saya tidak sedang memarahin Anda ya. Waktu saya menyampaikan firman ini, saya juga menegur diri saya sendiri. Siapa suruh Anda datang di ibadah keberapa ini ya? Ibadah 5 ya. Tadi kalau Anda datang di ibadah 2, keren topiknya, istri yang bijaksana. Wow. Anda pasti akan keluarkan dari kantong Anda. Karena berbicara tentang istri. Dan firman Tuhan juga menegur bagaimana seorang istri harus berlaku tunduk kepada suaminya. Nanti di sesi yang ke-6 saya akan berbicara tentang pernikahan dan imbang. Imbang satu dengan yang lainnya ya. Jadi waktu saya berbicara ini, saya juga menegur diri saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan seperti seorang laki-laki. Yang keempat, bersikap seperti laki-laki berbicara, jangan bersikap seperti kanak-kanak. Paulus berkata di kitab 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini mainanku, ini kesukaanku, ini hobiku, ini makananku, ini piringku, ini gelasku, ini bantalku. Dan engkau berebut terus dengan istrimu, ini odolku, berebut terus dan mempermasalahkan semua itu di dalam pernikahan Anda. Lihat seorang yang bernama Ahab. Raja itu memiliki segalanya kata firman Tuhan. Dia punya pasukan yang banyak, punya istana yang megah. Tapi waktu dia melihat kebun anggurnya si Nabot, dia mulai mendatangi Nabot dan dia berkata, aku akan membeli kebun anggurmu karena aku suka. Dan kalau kamu tidak mau menerima uangku, aku akan menggantikan dengan kebun anggur yang lain dan lebih bagus dari kebun anggurmu. Dan sampai di sini dia masih waras. Dia masih waras.
Tapi dia menjadi gila ketika Nabot berkata, aku tidak mau jual bagimu. Dan lihat, laki-laki ini akhirnya berubah menjadi anak-anak. Dari seorang laki-laki berubah sikap menjadi seorang anak-anak. Dan jika anak-anak tidak mendapatkan mainannya, mereka akan selalu pergi kepada mamanya. Dan begitu juga Nabot di Ahab di 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Dia berlaku seperti seorang anak-anak. Dan kemudian datanglah istrinya dan berkata, Ahab, kenapa? Apa masalahmu sehingga kamu tidak mau makan dan merengek terus sepanjang hari? Istriku, si Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya. Aku suka karena itu akan menjadi mainan baruku. Dan dia tidak mau memberikannya kepadaku. Dan Izebel akhirnya menggunakan segala tipu muslihat yang jahat untuk mendapatkan kebun anggur itu. Dan Nabot dibunuh. Dan Alkitab mengatakan 1 Raja-Raja 21 ayat 19. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Bersikaplah seperti laki-laki. Jangan jadikan istrimu mamamu. Saudaraku yang terkasih. Jangan menjadi gampang terbawa perasaan, menjadi emosian dan kemudian merengek seperti anak kecil. Waktu Izebel mengambil situasi demikian, dia membawa keluarganya kepada kehancuran. Anda bisa mendengarkan di ibadah 2. Ibadah 2 kalau nggak salah Anda bisa mendengarkan di YouTube bagaimana untuk menjadi istri yang bijaksana. Ketika suamimu tidak berlaku seperti laki-laki, engkau harus memegang tanggung jawab untuk melakukan tugasmu seperti seorang penolong yang sepadan baginya supaya dia tidak terjebak dalam dosa. Anda benar-benar harus dengarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Supaya Anda bisa menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang dipakai Tuhan luar biasa bagi suaminya. Dan Paulus berkata, aku adalah seorang laki-laki dewasa dan aku akan bersikap seperti seorang laki-laki. Dan Paulus membagikan kepada kita 3 prinsipnya. Yang pertama, berjaga-jagalah atas keluargamu. Alkitab berkata, berjaga-jagalah, waspadalah apa yang dipakai oleh anak-anakmu. Bau yang melekat di dalam pakaian mereka. Apa yang mereka kerjakan di luar. Waspadalah apa yang ditonton oleh anak-anakmu. Siapa saja teman mereka. Bagaimana kerohanian mereka. Ini artinya bersikap seperti laki-laki. Anda terlibat masuk ke dalam kehidupan keluargamu. Bukan hanya diurusin oleh istrimu, saudaraku yang terkasih. Karena Anda dipanggil untuk memimpin, bukan untuk mengikuti. Anda harus tahu apa yang terjadi di dalam keluargamu. Penjaga itu berbicara orang yang berdiri di pintu gerbang dan dia tidak pernah terlelap. Dia akan mengawasi apakah dari semak belukar itu ada musuh yang sedang mengintai. Dia mengawasi bagaimana pernikahannya, dia mengawasi dirinya, integritasnya, sikapnya, karakternya, pikirannya. Dia mengawasi kehidupannya. Awasi matamu, awasi hatimu saudaraku yang terkasih. Yang kedua, tetaplah teguh di dalam imanmu. Pegang erat-erat keyakinanmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan menjadi ragu-ragu, tapi engkau harus menjadi teladan iman bagi anak-anak Anda. Setiap anak-anak kita harus bertumbuh untuk melihat bagaimana papanya berdoa. Setiap anak-anak kita harus bertumbuh dan melihat bagaimana papanya memuji Tuhan. Bagaimana papanya melayani Tuhan. Bagaimana papanya menangis di kaki Tuhan. Bagaimana papanya kembali dari kegagalan. Bagaimana papanya ketika dikecewakan orang. Setiap anak-anak kita harus melihat iman kita. Teladan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita menyelesaikan semua masalah berdasarkan apa yang dikatakan oleh buku ini.
Kita tidak akan menjadi orang-orang yang pelin-pelan. Jika Tuhan tidak menjawab, maka aku akan mencari yang lain. Aku percaya ada orang pintar di sana dan teman-temanku bilang itu sangat oke dan aku akan pergi ke sana. Kita tidak akan menjadi orang yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Menjadi laki-laki berbicara, engkau harus menguatkan imanmu terus di dalam Tuhan. Paulus berkata di akhir hidupnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Itulah sebabnya buku ini bukan menjadi pajangan, tapi ini adalah pedoman hidup bagi kita semua. Katakan amin. Nah, kemudian Paulus akhiri ayat ini dengan luar biasa. Bersikaplah sebagai laki-laki dan lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Karena kasih tidak pernah gagal. Kasih melekatkan kembali. Kasih memulihkan. Kasih membuat keluarga itu bersatu kembali. Kasih tidak berkelanjutan. Kasih terus berjalan. Kasih tidak pernah berhenti mencintai. Tidak pernah berhenti mengampuni. Dan kasih tidak pernah gagal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. 3 prinsip penjaga pintu gerbang keluarga bisa tampilkan. Berjaga-jagalah. Awasilah keluargamu. Jangan tertidur, jangan terlelap matamu, lihat terus apa yang masuk ke dalam rumahmu, apa yang masuk ke dalam pikiran anak-anakmu, apa yang masuk ke dalam media sosialmu. Yang kedua, tetaplah teguh di dalam iman. Sekali Yesus tetap Yesus dan tidak tergantikan. Dan yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki dan lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. PAW silakan naik ke atas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin menutup dengan satu cerita. Ada satu pendaki profesional dan ini adalah kisah nyata. Dan pada satu hari ada sekelompok orang datang kepada pendaki profesional ini dan kemudian mereka berkata, kami membutuhkan seorang pendaki profesional untuk mendaki gunung ini. Sebab kami masih amatiran dan kami baru belajar dan kemudian pendaki profesional ini memimpin keempat orang itu dan mereka mulai mendaki gunung itu. Dan waktu mereka mendaki, mereka ada di dalam satu baris dan pendaki profesional ini mencantolkan talinya dan kemudian dijulurkan ke bawah dan mereka ada di dalam satu garis pendakian. Dan kemudian mereka mendaki terus dan mereka mencapai puncak pendakian. Dan di dalam puncak pendakian ini mereka begitu sukacita, mereka begitu happy dan menikmati semua pemandangan baik. Wow, ini sangat luar biasa dan sebagainya. Dan kemudian satu ketika kemudian mereka akhirnya berencana untuk turun kembali. Dan pendaki itu mulai mencantolkan tali di ujung puncak gunung itu. Dan mereka mulai turun dalam satu jajaran yang sama dengan tali yang berjejer. Dan ketika tiba-tiba pada waktu itu, karena kurang fokus dan kurang konsentrasi, pendaki profesional itu terpreset dan dia jatuh menimpa orang-orang di bawahnya dan mengakibatkan kematian 3 orang di dalam grup itu termasuk pendaki profesional ini. Dan bukan itu saja, waktu mereka menjulur turun ke bawah, ternyata di bawah sana ada 2 orang yang sedang mendaki gunung itu juga tertimpa mereka dan mengakibatkan kematian dari 2 orang yang lain. Dan waktu saya membaca ini, hal ini sangat mengganggu saya dan saya menyadari bahwa bagian yang paling bahaya bukanlah saat mendaki, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi bagian yang paling bahaya adalah ketika turun dari pendakian itu. Dan ini pengertiannya. Bagian yang paling rentan saat ini mungkin bukanlah generasi muda kita. Tetapi mungkin orang-orang yang seusia saya. Yang hari ini merasa dirinya paling senior. Dan sekarang dalam proses penurunan. Kita tidak seperti dulu lagi. Kita tidak berapi-api dalam Tuhan seperti dulu lagi. Dan kita tidak melayani terlalu all out seperti dulu lagi. Kita tidak memiliki roh yang seperti dulu lagi. Dan semakin tua kita, semakin kita akan bersantai. Dan kita tidak mau melakukan terlalu banyak untuk Tuhan lagi. Dan inilah poinnya. Jika saya terjatuh,
maka saya akan menghancurkan seluruh garis keturunan saya. Dan bukan itu saja, mungkin ada orang-orang yang menyanjung saya, menjadikan saya teladan. Dan ketika mereka melihat pahlawannya terjatuh, itu akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Dan untuk itulah Tuhan memanggil Anda hari ini di tempat ini, saudaraku yang terkasih. Lihat istrimu, lihat anak-anakmu, lihat keluargamu. Bukankah mereka perlu mendapatkan pernikahan yang baik, yang berhasil? Bukankah mereka perlu melihat papa yang mengasihi Tuhan? Bukankah mereka perlu melihat laki-laki yang bersikap seperti laki-laki? Saya tahu kita tidak sempurna, saudaraku yang terkasih. Kita tidak bisa melakukan segalanya. Tapi jika kita mau menuruti apa yang Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Teguhlah dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki dan selesaikanlah semua dengan kasih. Saya percaya satu hari kita akan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang bangga ketika kita pulang ke rumah dan mendapati anak-anak kita mengucapkan terima kasih kepada kita. Ada satu orang pendaki yang lain yang bernama Jen Chou. Dan dia adalah orang China. Dan di usia 13 tahun dia mengalami satu kecelakaan. Dan kedua kakinya harus diamputasi. Dan sejak saat itu dia menjadi pengangguran. Dia mulai berkeliling untuk mengemis. Sampai satu hari akhirnya dia menemukan satu kotak kayu untuk menopang kakinya yang mungil ini, yang keluar sisa sedikit dari tulang pinggulnya. Dan dia mulai bernyanyi di jalanan. Dan dia mulai berkenalan dengan seorang wanita yang mendukungnya. Dan sejak saat itu dia berubah dan dia memiliki sikap hati yang berbeda. Dan dia berhasil menaklukkan 100-an gunung lebih di China sana. Dan 5 di antaranya adalah gunung yang paling ekstrim di China. Dan satu hari ketika dia memiliki 2 orang anak, sepasang anak laki dan perempuan. Dan waktu anak laki-lakinya lulus dari kuliah, dia berkata, saya tidak memandang papa seperti orang yang lumpuh, yang disabilitas. Tetapi saya memandang papa sebagai seorang pahlawan. Saya ingin satu hari ketika Anda pulang ke rumah, istrimu akan berkata, my hero. Anak-anakmu akan berkata, my hero. Nah, satu hal yang membuat saya sangat sukacita sampai hari ini ketika saya melayani Tuhan puluhan tahun ini. Adalah satu kali ketika anak bungsu saya ulang tahun. Dan dia posting waktu saya memegang tangannya. Dia mengatakan, saya berterima kasih kepada seorang daddy yang luar biasa. Yang mengajarkan saya betapa saya harus mencintai Tuhan. Bukankah itu kemauan kita semua? Bukankah itu kebahagiaan kita semua? Hai papa, hai para suami. Kita tidak sempurna. Tapi jika engkau berkata, hari ini aku mau bersikap seperti seorang laki-laki. Tuhan akan mendukungmu. Tuhan akan membawamu kepada kehendak dan rencananya. Dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, ku tahu kau tak memberatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak terbatas
kuasamu tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kalau engkau datang dengan pasanganmu, hai istri, kalau engkau datang dengan papamu, hai anak-anak, pegang tangan mereka. Mereka bukan laki-laki yang sempurna, tapi mereka ada sampai hari ini. Mereka sudah memperjuangkan yang terbaik bagi dirimu. Pegang tangan mereka kuat-kuat dan ucapkan terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tutup matamu, tundukkan kepalamu saudaraku. Jika Anda merasa gagal hari ini, jika Anda merasa banyak hal yang tidak berjalan dengan semestinya hari ini, dan jika Anda ingin berbalik sekarang, dan jika Anda ingin melakukannya bersama dengan Yesus hari ini, saya percaya ketika engkau membuka hatimu, Tuhan akan masuk ke dalam hidupmu, dan akan banyak orang-orang yang Anda cintai dan orang-orang yang akan kenal, yang akan mengalami keselamatan dan kasih Tuhan melalui hidup Anda. Dan saya memanggil setiap laki-laki, setiap papa, setiap suami, setiap anak-anak muda yang mau menggenapi firman ini, maju ke depan, bangkit dari kursimu, keluar dari sana, maju ke depan. Apakah Anda seorang kakek, Anda seorang papa, Anda seorang anak muda, seorang mahasiswa, setiap laki-laki mendekat ke sini, saya doakan Anda. Ada urapan baru yang Tuhan akan pulihkan, akan Tuhan berikan. Setiap laki-laki siapapun itu keluar dari kursimu saat ini. Dan kalau tempat ini tidak cukup, Anda bisa berdiri di lorong-lorong dan setiap orang arahkan tangan kepada mereka. Ada urapan baru, ada kuasa yang baru, ada pemulihan, ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan ke dalam hidupmu. Maju ke depan sini, biar dekat dengan saya, maju ke depan, agak maju ke depan, agak maju ke depan. Setiap laki-laki, setiap kakek, setiap papa, setiap suami, maju ke depan. Dalam nama Yesus. Uriya haramata hakataka ya berapa? Shikaraba hangara mata karada bayaraba. Maju ke depan karena banyak lagi yang akan maju. Maju ke depan, agak ke depan, agak ke depan, agak ke depan. Dari lorong-lorong, kalau tempat ini tidak cukup, Anda bisa berdiri di lorong-lorong. Tidak ada yang terputuskan. Urapan Tuhan turun atas Anda. Dalam nama Yesus, kegagalan ini tidak selalu akan menghantui Anda. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam nama Yesus. Urama sakal hari yaraba kata karamata yaraba. Kiramata hanamata karaba kata karayaraba. Kiraba hata karaba karamata yaraba. Shika hanaba karada yaraba yaraba. Shikira barada yaraba. Saling berpegangan, pegang pundak dalam nama Yesus. Pegang pundak satu dengan
lepaskan semua. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan lahir. Urapan Tuhan turun atas setiap papa, setiap suami, setiap anak-anak muda mahasiswa laki-laki dalam nama Yesus. Ora mahata karabaya raba. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya urapan Tuhan turun. Mereka adalah laki-laki sejati. Bersikaplah seperti laki-laki. Tuhan akan mendukungmu. Dunia berkata kamu gagal. No, Tuhan berkata kamu pasti berhasil. Kamu pasti bisa. Terimalah urapan yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap pemimpin doakan mereka. Orang mahatakaya, setiap pendoa pemimpin doakan. Orang mahatakara bataya raba. Shikihara matakara baya raba ya raba. Dan jika engkau di samping Anda ada suamimu, ada papamu, tanganmu letakkan di dalam pundak mereka, doakan mereka. Say thank you kepada mereka. Setiap Anda yang ada di kursi, kalau di samping itu adalah suamimu, kalau di samping itu adalah papamu, orang tuamu, doakan mereka dalam nama Yesus. Ikara mahatakaraba sikaraba garayaraba. Iramatakaraba, gereja ini akan melahirkan laki-laki yang kuat dalam nama Yesus. Oraba sikahatakaraba sikaradadada. Shikaraba haradadadada bayarabase. Ikaraba dadadada yarabase. Oh, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas Kirala basyakataka. Kirala bataka harala baralaya rala batakara namasyakataka. duga. Kirala baharala basyakataka rana matakara la batakara. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak Terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami tahu kami ini sungguh makhluk terbatas ya Tuhan. Sungguh terbatas hal yang sanggup kami lakukan. Namun satu hal yang pasti saat firman sudah kami dengar, Tuhan kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saat Engkau mempercayakan kami hal-hal yang penting di dalam hidup kami, Tuhan kami mau mengerjakannya dengan benar. Dan saat ini kami mau mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami serahkan segala yang mulia, yang penting, yang berkenan
Ajar kami, mampukan kami mau mengerjakan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang terbatas menjadi sanggup melakukan segala perkara. Karena kami bersama dengan Allah yang dahsyat. Tuhan, kami terima setiap firman dengan baik. Kami terima dan kami imani bersama dengan Engkau. Kami bisa menang. Kami berdoa dan kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang diberkati oleh firman, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih ya. Bapak Ibu, Bapak-Bapak boleh kembali duduk di tempatnya. Silakan duduk semua. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar. Pastor Suwandi katanya tidak memarahin kita ya, tapi memberi kita hikmat, memberi kita iman, mengajarkan kepada kita bahwa kita hari ini disadarkan bagaimana kita menjadi pria-pria perkasa di dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan sambil kita dapat mempersiapkan setiap persembahan yang akan kita doakan selesai ibadah pada sore hari ini, ada salam dari Pastor Maxi dan juga Pastor Trivena seperti yang tadi disampaikan. Mereka berdua, beliau sedang melayani di GMS Bandung dan juga Kota Baru Parayangan. Dan salam dari beliau untuk Bapak Ibu semua. Dan saya juga mau welcome setiap Anda, senang bisa beribadah di sore hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, selesai ibadah jangan langsung pulang, segera menghampiri Welcome Lounge yang ada di Entry Hall. Di sana para pelayan Tuhan sudah siap menunggu Anda dan mau berkenalan dengan Anda. 5-10 menit kami akan menjelaskan tentang GMS Medan, tentang segala kegiatan di dalamnya, dan juga tentang Connect Group atau CG. Ya, kemudian juga selesai daripada ibadah, ada diadakan baptisan selam bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis. Mari kita berikan diri kita untuk dibaptis dan kita mau masuk dalam komitmen yang lebih dalam lagi dengan Tuhan yang menyertai hidup kita. Ya, sudah disediakan pakaian ganti, Anda dapat tetap pulang dalam keadaan kering. Silahkan mengunjungi reception dan mendaftar diri dan berikan diri Anda dibaptis. Dan bagi setiap jemaat yang membutuhkan dukungan doa, selesai ibadah ini silahkan mengunjungi prayer corner. Para pendoa sudah siap menanti Anda untuk berdoa bersepakat bersama-sama dengan Anda. Baik, mari kita dapat bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini dan kita akan mendoakan persembahan kita. Setiap persembahan yang sudah Anda persiapkan, Bapak Ibu, mohon tidak ditinggal di kursi, tetapi dapat dibawa ke pintu keluar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari kita mengangkat persembahan kita. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada sore hari ini. Kami semua dikuatkan, kami menerima kebenaran firman. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami percaya kami sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk segala proses, terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk segala hal yang masih Engkau percayakan untuk kami kelola. Saat ini kami mau memberikan persembahan, ajar kami memberi dengan sukacita, ajar kami memberi yang terbaik, karena kami mau memberi yang terbaik kepada Allah yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, Segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari kita dapat mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhanlah yang memberkati engkau dan Tuhanlah yang melindungi engkau, yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kekuatan dari Tuhan, pulanglah dengan firman, pulanglah dengan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai engkau mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya.
Dan biarlah apapun yang Engkau kerjakan, itu Engkau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil. Terima berkat yang mulia ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Setiap dari kita yang menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.